Di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian kelebihan dan kekurangannya dari iPhone bypass. Pasti dari kalian pernah dengar istilah iPhone bypass tapi masih belum ngerti itu apa ya. Jadi iPhone bypass itu sebenarnya iPhone yang pernah terkunci iCloud-nya. Entah itu karena lupa password, pemilik lama yang nggak bisa dihubungin, atau hasil dari lelang refurbish. Pokoknya banyak banget sih kendala yang bikin iCloud-nya itu terkunci ya. Nah, jadi supaya bisa dipakai HP itu, karena kalau misalkan HP itu nggak di bypass dalam keadaan terkunci, HP itu nggak bakal bisa dipakai karena dalam statusnya terkunci. Supaya bisa dipakai lagi, jadi HP ini tuh bisa diaktifin ulang menggunakan metode bypass yang namanya. Nah, kenapa disebut bypass? Jadi dia tuh ngelewatin sistem aktivasi iCloud menggunakan salah satu software yang ada ya. Jadi misalkan kayak kita HP-nya terkunci iCloud, terus kita paksa untuk melewati terkuncinya itu supaya masih bisa dipakai. Nah, itu namanya bypass. Jadi di bypass kayak gitulah istilahnya lah ya. Jadi nih iPhone bypass itu bukan iPhone palsu, HDC ataupun replika. Jadi tetap dia iPhone original. Makanya iCloud-nya bisa terkunci. Kalau HDC terusnya iPhone KW replika itu kan dia nggak pakai iCloud bro. Jadi nggak bakal bisa kekunci dan nggak bakal bisa di bypass juga karena emang nggak terkunci gitu loh. Nah, tapi kalau di iPhone asli Apple ini udah dimodifikasi nih sistemnya, softwarenya udah dimodifikasi supaya bisa dipakai lagi tanpa login iCloud. Nah, misalkan sudah di bypass, kalian tetap bisa login iCloud sih, kayak gitu ya. Cuman statusnya iCloud yang lama tuh kayak ditimpa, kayak gitulah istilahnya ya. Nah, karena statusnya kayak gini, makanya dari itu iPhone bypass tuh harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan iPhone yang belum di bypass alias iPhone yang resmi, yang original, yang iCloud-nya masih ingat tuh. Itu kan HP-nya tuh harganya masih lumayan ya. Misalkan kayak taruhlah di iPhone 13 mini ini atau di iPhone 13 Pro Max. 13 mini ini kan pasaran masih 5 jutaan. Nah, kalau yang bypass kalian bisa beli di harga 3 juta, jadi lebih terjangkau. Terusnya 13 Pro Max misalkan harganya 9 juta, kalian bisa beli di 4 juta. Jadi harganya hampir kayak sepertiganya dari harga normal di pasaran lah kayak gitu. Jadi istilah bypass ini sebenarnya udah ada sejak iPhone 3GS, iPhone 4G, iPhone 4S. Jadi bukan sekarang-sekarang, cuman ya karena sekarang internet tuh udah canggih. Nah, otomatis jadi baru tahu dah tuh pada sekarang kayak gitu loh. Padahal ini udah dari zaman baheula ini mah. Kalau dulu itu jenis bypass tuh banyak macamnya, ada yang nggak bisa di restart. Kalau sekarang cuma ada dua, yaitu ada bypass cell sama bypass wifi. Jadi keduanya itu sudah untether. Kalau misalkan kalian restart HP-nya aman. Bahkan sekarang tuh kalau di reset juga aman karena ada yang namanya fitur fake reset di iPhone-nya itu guys. Nah, untuk kekurangannya itu adalah jadi HP-nya kalau misalkan sudah di bypass tuh cenderung dia itu nggak bisa di reset pabrik gitu. Jadi kalau kalian mau hapus datanya, kalian harus hapus secara manual, nggak bisa hapus melalui sistem dari pengaturan. Terusnya itu dia juga punya kekurangan bypass wifi adalah dia itu hanya bisa menggunakan koneksi internet melalui wifi. Kalau kalian mau login WhatsApp, kalian nomor HP-nya pasang di HP lain, nanti minta verifikasi ke sana. Tetap bisa menggunakan WhatsApp. Kalau kalian mau main game, sosial media, kalian bisa hotspot atau menggunakan internet wifi kalian. Kayak gitu. Kecuali yang bypass cell, tuh dia bisa baca kartu, bisa menggunakan paket data. Nah, pokoknya cuma ada dua kayak gitu doang perbedaannya. Dan kekurangannya itu tadi, yang pertama nggak bisa di reset melalui pengaturan. Terusnya juga kadang juga updatean iOS itu udah mentok. Kalau sekarang sih udah mentok nggak apa-apa karena memang sudah iOS 26. Nah, cuma nanti kalau ada updatean lagi itu biasanya nggak bisa diupdate lagi untuk sistem OS-nya. Tapi selama beberapa tahun ke depan ya harusnya sih aman aja ya kalau nggak diupdate-update. Karena kan belum ada perubahan yang signifikan. Dan yang wifi on itu nggak bisa pakai kartu. Itu agak sedikit merepotkan sih kalau kalian keluar, kecuali kalian punya dua HP. Yang satu HP buat internetan nih, yang iPhone bypassnya, yang satu buat dipakai daily kan, kayak bisa pasang nomor HP jadi kan bisa tetap hotspot. Nah, terus gimana kalau udah di bypass dia bisa download apa kagak? Bisa nih. Kalian bisa lihat di sini gue contohin kalau misalkan HP ini tuh masih bisa dipakai buat download game, bisa buat download aplikasi dan lain-lain. Login Apple ID dan iCloud itu bisa tetap ya, asalkan kalian punya ID Apple-nya kayak gitu. Jadi meskipun HP bypass, kalian tetap menggunakan ID Apple yang dibikin di iCloud kayak gitu, bukan bikin dari luar kayak gitu. Oke. Untuk overall sih HP-nya sebenarnya nggak ada perbedaan. Yang perbedaan tuh tadi di bagian sistem operasinya aja, terusnya di bagian software.
HP-nya ini bisa digunain hari-hari bisa, asalkan kalian bisa menggunakan WiFi di mana aja atau hotspot. Untuk dari kayak hardware yang dipakai juga ya overall sih ini tergantung kalian dapatnya ya. Kalau misalkan kalian bisa dapat yang benar-benar masih bagus dan mulus tuh full original ada. Kalau misalkan udah gantian juga ada. Contohnya di iPhone 13 mini ini iPhone 13 mini ini bypass WiFi ya. Karena dia ini cuma bisa menggunakan WiFi dan untuk LCD-nya ini sudah di replace. Dia bukan pakai LCD yang original lagi. Kelihatan dari bagian bezelnya juga udah sedikit lebih tebal dibandingkan bezel aslinya. Tapi nggak pengaruh untuk penggunaan hari-hari ya, karena untuk LCD-nya masih aman, nyaman dipakai main game masih oke. Nah untuk dari sektor kamera, iPhone 13 mini ini masih menggunakan kamera asli bawaannya, jadi belum pernah diganti ya. Untuk dari desain juga emang ini HP original kayak gitu. Ini gue bakal kasih lihat kalau hasil kamera di iPhone 13 mini ini bener-bener ya emang ini iPhone 13 mini maupun ini HP bypass ya tetap aja ini adalah iPhone 13 mini. Yang berarti spesifikasinya masih sama dengan iPhone 13 mini yang original. Kayak gitu loh. Nah, kalau misalkan di iPhone 13 Pro Max ini dia ini masih original full. LCD-nya masih ori, jadi bener-bener kerasa perbedaannya dibandingkan dengan 13 mini. Untuk iPhone 13 Pro Max ini dia LCD-nya masih menggunakan LCD asli bawaan yang masih support ProMotion Display 120Hz. Jadi enak dipakai swipe, dipakai scrolling, jauh lebih enak dipakai main game juga jauh lebih oke. Untuk dari desain secara keseluruhan ya nggak ada bedanya sama sekali, maupun HP ori, iPhone bypass itu sama aja ya. Untuk dari desain, jumlah kameranya sama. Enggak tiba-tiba iPhone 16 Pro Max kameranya 2 gitu. Enggak, tetap kameranya 3 ya. Karena emang ini iPhone original. Jadi sekali lagi ini adalah iPhone original, bukan iPhone replika ataupun iPhone HDC. Untuk fitur-fitur lain nih kayak di iPhone 13 mini dia udah support wireless charging, magnetic. Nah, magnetnya masih bisa nempel gitu, asalkan HP-nya emang nggak dibongkar-bongkar. Untuk wireless chargingnya juga normal. Ini sekarang gue contohin juga di 13 Pro Max ini. Untuk 13 Pro Max juga sama, magnetiknya berfungsi, terusnya MagSafe-nya oke dan lain-lain. Untuk kameranya juga semuanya overall sih nggak ada perbedaan yang apa ya, yang bikin beda gitu. Jadi ya kayak sama aja. Jadi pada intinya iPhone bypass ini memang iPhone yang iCloud-nya ini pernah terkunci, makanya harganya bisa jadi lebih terjangkau dibandingkan iPhone yang ori. Yang tadi gue bilang bahkan bisa sepertiganya atau setengahnya harga dari HP yang normal pada umumnya. Contohnya di 13 Pro Max ini kan gue beli di harga 4 jutaan, 13 mini itu di 3 jutaan. Nah kalau misalkan kalian cari yang normal tuh harganya kan masih 5 juta, yang 13 mini, yang 13 Pro Max masih 9 juta kayak gitu. Cuma kalau buat kalian yang emang pengen cari HP budgetnya terbatas mungkin ya, atau kalian mau cari HP buat gaming tapi nggak mempengaruhi masalah kalau misalkan WiFi only, nggak bakalan update iOS, nggak bakalan riset pabrik kayak gitu, emang mau kalian pakai sampai hancur juga ya itu terserah kalian sih. Dan untuk speknya sebenarnya ini sangat worth it ya. Dengan harga sekian kalian bisa membeli spesifikasi iPhone 13 mini, spesifikasi iPhone 13 Pro Max dengan harga yang setengahnya, cuman seperempatnya, sepertiga lah. Itu menurut gue sih oke ya. Cuman balik lagi ke kebutuhan kalian. Apakah kalian bisa menggunakan HP tanpa menggunakan kartu SIM alias menggunakan WiFi only? Apakah kalian siap menghadapi resikonya kalau misalkan suatu saat HP-nya terkunci kayak gitu? Ya kan, bener nggak? Kalau misalkan kalian punya budget 5 juta pengen yang normal itu kan bisa dapat iPhone 12 mungkin ya. Kalau di budget segitu yang bypass kan bisa dapat iPhone 13 kayak gitu, atau enggak 13 Pro Max juga dapat. Kalau misalkan yang normal cuman mentok sampai 12. Itu tergantung kalian, atau kalian mau nabung lagi, nabung lagi 5 tahun gitu buat beli yang lebih bagus. Itu nggak apa-apa.
Jadi kesimpulannya aja nih ya, untuk iPhone bypass itu kelebihannya sebenarnya cuman harganya terjangkau dia. Terusnya spesifikasinya oke lah untuk harga segitu. Untuk kekurangannya tadi gue sebutkan, yang pertama kalian nggak bisa bebas untuk reset. Kalau misalkan mau jual HP, mau hapus data itu agak sedikit tricky ya, karena harus manual. Terusnya iOS-nya yang di stop di situ kayak gitu. Cuman ya sekarang ada sih yang bisa update iOS ya, nggak tahu nih, udah canggih banget. Terusnya juga untuk yang WiFi only, kalian cuman bisa konektivitas menggunakan WiFi, jadi nggak bisa pakai kartu SIM. Tuh kalian siap nggak? Kalian punya 2 HP atau cuman pakai HP ini doang? Karena kalau cuman 1 HP kalian nggak bisa pakai kartu SIM, ketika keluar rumah tuh agak sedikit repot. Kalau misalkan semua itu nggak ada masalah, kembali lagi ke budget dan ke lifestyle kalian. Kalau kalian ngebet pengen iPhone dengan harga terjangkau, spek mantep, bisa buat flexing, nah ini cocok kayak gitu guys. Jadi segitu aja ya untuk kelebihan dan kekurangan iPhone bypass di 2025 nih. Oke, jadi jangan lupa untuk like videonya kalau bermanfaat, informasinya bertambah ya kan, kita kan sharing-sharing ilmu. Like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Jadi kalau kata kalian ini worth it atau enggak, kalau dulu ya iPhone X aja yang bypass tuh harga 3 jutaan cuy, tahun 2019 tuh. Sekarang dapat 13 Pro Max, buset.